Ada cerita Ramadan apa dari Vancouver, Kanada? Saat ini kita tersambung via Zoom dengan Khairi Ahmad, Direktur IMSA Care di Vancouver, Kanada. Selamat siang, Pak Khairi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mas Tifal baik di sini. Oke, ini Anda sudah tahun keberapa nih di Vancouver, Kanada? Sudah tahun ketiga. Oke, sudah tahun ketiga, berarti sudah sempat melewati Ramadan sebelumnya. Kira-kira ada yang berbeda nggak nih, Pak, terkait dengan Ramadan yang dulu dengan yang saat ini dijalani? Masih ada pembatasan kah atau sudah ada pelonggaran? Ya, mulai tahun 2020 itu kan sudah mulai pandemik. Jadi sudah ada pembatasan di di masjid, itu bahkan sempat ditutup ya tahun lalu tuh. Kemudian tahun ini alhamdulillah sudah dibuka untuk sholat 5 waktu, tapi untuk sholat tarawih kita mesti booking 1 hari sebelumnya. Kita mencantumkan nama, terus nomor telepon, kita serahkan ke pengurus masjid gitu. Itu gunanya untuk membatasi jumlah yang hadir dan untuk tracing sih sebenarnya yang penting lagi itu. Oke. Tapi untuk sekarang sudah mulai ada aktivitas yang lebih intens ya begitu ketimbang tahun kemarin, karena kan tahun kemarin awal-awal pandemi semua orang masih kaget, masih dibatasi semua aktivitas gitu ya Pak ya, selain untuk ibadah dan untuk kegiatan berdagang, membeli kebutuhan pokok dan lain sebagainya begitu? Iya betul. Oke. Kalau yang bisa kita lihat di aktivitas lain, apakah ada yang berbeda juga Pak? Kalau aktivitas lain sih awal-awal pandemi kan sekolah itu libur, kemudian tapi mulai tahun ajaran baru kemarin bulan September 2020 itu sudah mulai offline, sudah masuk ke sekolah anak-anak itu ya, dari mulai TK, SD, SMP. Tapi kalau SMA ada beberapa yang cuma setengah hari, jam 12 pulang. Terus kalau yang TK sampai SMP itu full time masuk gitu. Kalau perkantoran ada yang WFH, ada yang normal seperti itu gitu. Oke. Kebetulan kan ini lagi gencar-gencarnya vaksinasi nih Pak ya. Kalau Bapak udah kebagian vaksin atau belum? Kalau untuk umur 45 ke bawah, baru kemarin tanggal 19 April itu sudah dibuka register online ya. Jadi sebelumnya kan umur 60 ke atas yang sudah mendapatkan vaksin. Nah, kemarin mulai tanggal 19 April umur 45 ke bawah itu sudah bisa register online untuk mendapatkan vaksin gitu. Oke. Koreksi kalau saya salah Pak. Saya yang dapat informasinya kalau di Vancouver, Kanada itu puasanya bisa sampai 16 jam waktunya. Bisa bahkan lebih panjang daripada berpuasa di Indonesia. Kira-kira apa nih tantangannya Bapak dalam kurun 3-4 tahun terakhir begitu menjalankan puasa di sana? Ya, yang paling lama itu saya 2018, subuhnya itu jam 3 pagi. Kemudian maghribnya itu jam 21:18 ya, hampir 18 jam ya. Tapi makin ke sini makin mundur. Sekarang ini subuhnya jam 4:29, maghribnya jam 8:10 ya. Gitu. Waduh, lumayan lama juga tuh nyiasatinnya gimana tuh Pak? Gimana Mas Tifal? Nyiasatinnya biar tetap bertahan tuh puasanya, nggak kendor ibaratnya gitu kan, lumayan lama juga di sana sampai 18 jam lebih begitu. Oh iya, jadi waktu pertama kali memang saya ditanya sama teman-teman bagaimana puasa di Vancouver ini sampai 18 jam ya. Saya bilang ya biasa aja, siangnya memang di sini walaupun waktu 2018 kan hampir ke summer ya, tapi di sini kan summernya itu bagi kita cukup dingin, cukup adem ya. Jadi lapar sih iya, haus juga sama. Tapi tidak seperti di Jakarta yang walaupun 14 jam sekarang ya, itu keringetan, jadi kita bawanya triknya beda ya Pak? Ya, triknya beda. Di sini triknya kering, tidak berkeringat gitu. Jadi lebih enak di sini sih walaupun lama 18 jam, tapi lebih enak di sini gitu. Oke. Seperti itu. Suasananya kan beda nih ya antara Kanada dengan Indonesia. Lebih Anda aslinya warga Indonesia juga. Sempat kangen nggak sih Pak buat balik lagi ke Indonesia gitu? Kalau boleh tahu Bapak asal daerah mana?
Jakarta Barat. Oh, asal Jakarta Barat nih, persis nih. Ada rasa Ya. kangen nggak sih Pak buat balik ke Indonesia, Pak? Ya, kangen banget. Yang paling dikangenin Terutama suasana kayak gimana sih, Pak? makanannya. Suasana paling dikangenin apa, Pak? Ya, suasana yang paling kangenin itu adalah suara azan ya, azan dari masjid, karena di sini kan belum boleh untuk azan dari masjid. Kemudian juga ya bangunin sahur, apa namanya, di sini juga nggak ada kan. Kita hanya mengandalkan alarm atau jam yang apps yang Atan atau Muslim Pro itu yang ada azan. Jadi kita azan tuh ya dari apps itu aja, apa namanya, kalau azan dari masjid kan belum boleh di sini gitu. Oke. Cari takjil ribet nggak sih Pak sebetulnya? Kalau di sana buat bukaan, terus cari makanan buat sahur, terbilang masih bisa dijangkau atau susah? Kalau untuk sahur biasanya kalau kami sekeluarga sih masak sendiri ya di rumah. Ya kita mengikuti apa namanya, menu yang biasa kita santap di Jakarta gitu. Jadi kita bikin sendirilah, seperti sahur tuh ya sama di sini, apa kebutuhan pokok hampir semuanya ada. Jadi kita bisa membuat masakan Indonesia di sini. Kemudian juga kalau buka kan biasanya tuh kolak, terus apa namanya, yang manis-manis di sini juga ada. Cuman yang tidak ada kan seperti kolang-kaling itu Ya. tidak ada, timun suri tidak ada gitu. Gitu Oke. aja. Untuk kabar warga negara Indonesia di sana Pak gimana Pak? Semuanya sehat atau ada yang kena jangkit COVID di situ atau gimana tuh? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah sebagian besar sehat semua, tapi ada beberapa yang sedang terjangkit dan kami mohon doanya dari pemirsa di tanah air untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang terjangkit penyakit ini gitu. Amin. Lekas sembuh buat yang lagi sakit dan tetap sehat buat yang masih sehat. Terima kasih ya Mas Khairi sudah mau bergabung berbagi cerita bersama kami pagi ini di Kompas Sahur. Saya selalu moga kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Mas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.